Halo semuanya, apa kabar? Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Dan beberapa waktu yang lalu aku menikah dengan bule Spanyol dan hari ini aku ingin cerita pengalamanku saat dulu aku mendaftar untuk mendapatkan surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri. Jadi video ini khusus untuk uh, dokumen untuk menikah di luar negeri. Jadi kalau kamu sudah berkeluarga, kamu akan lebih baik tidak usah menonton video ini gitu. Dan video ini sangat cocok untukmu jika kamu ingin menikah di luar negeri gitu. Atau kamu sudah mempunyai pacar bule dan kamu ingin menikah di negara si bule. Dan inilah beberapa catatanku saat aku mendaftar atau mendapatkan surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri. Aslinya dokumennya seperti ini. Ini sengaja aku tutupin. Ini sebanyak ini dokumennya, tapi karena aku tidak bisa langsung menunjukkan dokumenku karena ada data-data pribadiku, jadi aku akan memakai kertas untuk supaya kalian lebih paham gitu. Nah, pertama, kalau kamu ingin menikah di luar negeri, syaratnya itu mudah banget, yaitu kamu harus punya akte kelahiran dan surat keterangan belum menikah. Kalau soal akte, nggak perlu kubahas lah ya, kalian pasti sudah punya sejak lahir, jadi akte pasti sudah punya. Nah, untuk surat keterangan belum menikah, ini itu agak sedikit lebih, tahapnya agak sedikit lebih banyak gitu, dan ini dia mau kubahas, surat keterangan belum menikah. Kalau kamu ingin menikah di luar negeri, dokumennya itu ada dua, yaitu dokumen kamu sebagai warga negara Indonesia dan dokumen calon pasanganmu sebagai warga negara asing. Ini menikahnya di luar negeri loh ya, bukan di Indonesia. Kalau kamu ingin menikahnya dengan warga negara asing di Indonesia itu nanti beda lagi gitu. Nah, untuk dokumen yang kamu butuhkan untuk menikah di luar negeri, untuk mendapatkan surat keterangan belum menikah, untuk menikah di luar negeri, anggap saja kita sebutnya SKBM ya. Untuk mendapatkan SKBM, untuk menikah di luar negeri, yang pertama adalah KTP, yaitu KTP-mu dan KTP orang tuamu. Jadi waktu aku mau mendaftar SKBM ini aku harus melampirkan KTP-ku dan KTP bapak ibuku. Yang pertama KTP ya, jadi ada 3 KTP. Terus setelah itu kartu keluarga, akte, paspor. Nah, karena kamu akan menikah di luar negeri, jadi otomatis sebelum kamu keluar negeri, kamu itu harus punya paspor dulu. Dan ketika kamu udah punya paspor, ya ke paspor ini nanti dilampirin untuk mendaftar SKBM. Terus habis itu KTP Spanyol. Ini karena aku sebelum menikah itu aku tinggalnya di Spanyol, jadi aku udah punya KTP Spanyol. Tapi kalau kalian belum punya ya nggak usah dilampirkan. Kita hanya melampirkan apa saja yang kita punya. Ini karena khusus aku ya, jadi KTP Spanyolku. Terus habis itu pas foto ukuran 4x6 berwarna. Nah, karena sorry, lagi pilek. Nah, pas foto ini, karena aku mempunyai banyak stok foto, terutama dulu saat aku mendaftar SKCK ketika aku lulus kuliah, jadi aku memakai fotoku yang lama yang kugunakan untuk SKCK juga. Jadi kalau kamu jauh dari tempat foto atau kamu nggak pengen foto ya nggak apa-apa. Yang penting kamu punya pas foto ukuran 4x6 gitu. Nah, semua dokumen ini yang ada di sini tadi itu kamu fotokopi, terus kamu masukin ke map seperti ini. Jadi kamu harus menyiapkan map khusus untuk mendaftar surat keterangan belum menikah. Kamu masukin ke map sini. Ini dokumen 1. Nah, dokumen yang kedua adalah dari calon pasangan. Kalau pasanganmu itu warga negara asing, jadi yang kamu butuhkan adalah KTP
WNA atau KTP dari calon pasanganmu itu dan paspor WNA, paspor calon pasanganmu itu. Nah, yang dibutuhkan kan fotokopi. Ternyata KTP orang Eropa itu nggak bisa difotokopi ataupun di-scan. Jadi KTP Eropa kalau difotokopi atau di-scan itu malah jadinya blur gitu. Ya pokoknya ngeblur. Jadinya ngeblur. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan ini, kamu tidak perlu mendapatkan yang asli. Kamu cukup meminta pasanganmu untuk memfoto KTP-nya dan pasportnya, terus mengirim ke kamu, terus kamu masukin ke Microsoft Word, terus habis itu kamu cetak. Jadi nanti cetakannya berwarna. Ini KTP, terus nanti di kertas lain paspor gitu. Jadi ingat ya, KTP WNA terutama dari Eropa itu nggak bisa difotokopi, nggak bisa di-scan, jadi harus difoto. Nggak perlu nggak yang asli, yang penting ada print-printannya gitu. Nah, setelah kamu mendapatkan ini semua, ini kan udah nih. Terus kamu datang ke rumahnya Pak Modin. Kalau di Indonesia, di tempatku namanya Pak Modin. Mohon maaf ya, aku nggak tahu di tempat kalian apakah namanya sama. Kalau Muslim Pak Modin ya. Aku Muslim, jadi aku nyebutnya Pak Modin. Nah, biasanya ada beberapa orang yang di desa mereka itu sebelum ke Pak Modin harus ke RT RW untuk meminta surat keterangan. Nah, tapi di desaku itu kayak semua orang itu keluarga, bahkan Pak Modinnya juga dari keluarga bapak, terus kepala desanya itu teman sekolah, bukan teman sekolah sih, kakak angkatannya kakakku, terus temennya sepupuku. Jadi pokoknya di desaku itu semuanya itu kayak seperti keluarga gitu. Jadi aku tidak ke RT ataupun ke RW. Nah, aku ke rumahnya Pak Modin. Ya kalau di luar Kemodinan mereka itu termasuk keluarga, tapi kalau di situ ya em, kita relasinya formal gitu. Nah, aku ke rumahnya Pak Modin dan aku meminta formulir yang namanya adalah N1 sampai N4. Jadi untuk menikah, untuk mendapatkan surat keterangan belum menikah itu syaratnya sama seperti kalau kita mau nikah di Indonesia. Karena itu yang dijelasin Pak Modin. Jadi Mbak ini syaratnya sama sama kok orang menikah biasa gitu. Jadi N1 sampai N4 itu aku lupa berapa berapa lembar, 4 lembar berarti ya. Nah, selain N4 di Pak Modin juga harus meminta ini surat pernyataan belum menikah, yaitu formulir surat pernyataan belum menikah yang nanti harus kamu tanda tangani dan harus kamu kasih materai, bermaterai. Dan setelah kamu mendapatkan ini, oh ya sebelumnya yang N1 sampai N4. Ini kan suratnya dari Pak Modin. Nanti Pak Modin itu akan tanya, ini formulirnya kamu isi sendiri atau kamu meminta bantuan Pak Modin gitu. Jadi welcome to Indonesia. Uh, kalau kalau nanti kamu meminta bantuan Pak Modin untuk menuliskan data-datamu di surat ini, ya kamu harus uh, memberi terima kasih tanda kutip. Nah, tapi kalau enggak ya kamu bisa bisa mengisi formulir sendiri di sini gitu. Waktu aku meminta surat ini N1 sampai N4 itu kan ada Bu Mudin. Nah, Bu Mudin itu tanya sama sama aku, "Mbak, ini mau diisi sendiri apa mau kita bantu?" Terus aku jawab, "Oh, aku mau ngisi sendiri" gitu. Karena saat itu aku tidak melakukan apa-apa di Indonesia dan aku mempunyai banyak waktu luang, jadi aku bisalah mengisi sendiri gitu formulir ini. Nah, ketika aku bilang aku bisa mengisi sendiri, Ibu Modinya itu baik, terus Ibu Modinya itu memberitahuku caranya mengisi formulir ini. Jadi, setiap kata-katanya bagaimana, tulisannya harus huruf besar atau huruf kecil gitu. Jadi, Ibu Modinya memberitahuku bagaimana cara mengisi formulir ini. Nah, terus udah ya, kan yang dari Pak Mudin 2 formulir ini. Taruh sini. Nah, setelah ini kita ke kepala desa. Nah, setelah mendapatkan semua ini,
semua formulir ini yang dari tadi, yang dari KTP dan lain-lain. Terus habis itu kita ke kepala desa. Nah, saat di kepala desa, kita harus meminta surat keterangan masih lajang sebanyak 2 lembar dari kepala desa. Dan surat keterangan masih lajang ini harus kamu pastikan ada kolom tanda tangan untuk kecamatan. Jadi surat keterangan masih lajang itu ada macam-macam ya. Ada yang surat keterangan masih lajang itu yang tadi ini surat pernyataan belum menikah. Ini kan ada tanda tanganmu sama tanda tangan Pak Kepala Desa. Nah, waktu kamu ke kepala desa itu kamu harus minta surat keterangan masih lajang, jumlahnya 2 lembar, dan itu harus kamu pastikan ada kolom tanda tangannya Pak Camat. Karena kalau enggak, nanti kamu kayak aku, balik lagi ke kepala desa minta surat lagi, karena enggak ada kolom kolom Pak Camat. Ini aku ngasih tips dari kesalahanku. Jadi kamu minta 2 surat keterangan masih lajang, yang ada tanda tangan Pak Camatnya. Jadi waktu kamu di kepala desa, kamu harus meminta tanda tangan Pak Kepala Desa dan stempel dari Pak Kepala Desa. Jadi kamu pastikan surat yang tadi N1 sampai N4 kamu lihat apakah perlu tanda tangan Pak Kepala Desa dan cap Kepala Desa. Terus ini juga kamu minta tanda tangan Pak Kepala Desa. Terus yang surat ini keterangan masih lajang, ini juga harus ada tanda tangan dan cap dari kepala desa. Dan sekali lagi ya, harus diingat, harus ada kolom tanda tangan Pak Camat. Nah, setelah kamu mendapatkan semua ini, kamu masukin ke map lagi. Terus habis itu, kamu bentar. Ini kesalahanku juga. Setelah aku mendapatkan surat ini, aku ke kecamatan. Dan kecamatan tanya, Mbak, kamu muslim apa Kristen? Jawabanku, muslim lah, pakai jilbab. Enggak ada yang saat itu aku tidak pakai jilbab. Aku ditanya apakah aku muslim atau Kristen gitu. Terus aku bilang, oh aku muslim gitu. Suamiku juga, kita itu aslinya udah nikah tapi nikah siri. Dan kita pengen nikah resminya di Spanyol gitu. Terus ibu kecamatannya itu meminta aku untuk terlebih dahulu ke KUA. Jadi setelah aku mendapatkan semua surat-surat ini yang ada di sini, terus aku ke KUA, aku meminta surat rekomendasi nikah. Karena aku muslim, mohon maaf untuk yang Kristen aku nggak tahu ya, karena aku tidak Kristen. Jadi aku ke KUA terus aku minta surat rekomendasi nikah dari Pak KUA. Pak siapa namanya? Mohon maaf aku lupa. Minta ke KUA. Nah, setelah aku mendapatkan surat rekomendasi nikah dari KUA, aku balik lagi ke kecamatan. Jadi, sebisa mungkin kalau kamu muslim, setelah kamu mendapatkan semua surat dari kepala desa, kamu nggak perlu ke kecamatan, kamu langsung aja ke KUA. Pak, minta surat rekomendasi nikah di luar negeri gitu. Atau, Pak, minta surat rekomendasi nikah gitu aja. Di luar negerinya nggak usah disebutin. Soalnya nanti kalau pengalamanku, waktu aku ke KUA dan aku bilang, Pak, saya mau minta surat rekomendasi nikah untuk menikah di luar negeri. Bapaknya langsung gini, calon suami masih lajang atau sudah menikah, terus kenapa kamu itu harus menikah di luar negeri dan kenapa harus dengan bule, kenapa ini, kenapa itu, pokoknya pertanyaan mereka itu banyak banget yang ada di KUA. Pokoknya intinya adalah kenapa aku menikah dengan bule, emang nggak ada toh orang Indonesia yang mau sama aku gitu. Jawabanku sih, bukannya aku yang tidak mau sama orang Indonesia Pak, tapi bukannya orang Indonesia yang tidak mau sama aku Pak, tapi akunya yang memilih untuk menikah dengan bule gitu. Pokoknya di KUA nanti kalau 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 kalian muslim, kalian akan mendapatkan pertanyaan yang itu cukup menguras kesabaran, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu mendapatkan surat rekomendasi nikah dari KUA. Mohon maaf, ini waktu bikin video ini lagi flu. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi nikah dari KUA, kamu balik lagi ke kecamatan atau kamu datang ke kecamatan.
Bentar. Uh, Barcelona itu panas banget dan kemarin aku habis jalan-jalan ke Valencia terus aku jatuh sakit gitu. Jadi ya, tapi karena aku punya jadwal untuk bikin video ya meskipun aku sakit aku tetap harus bikin video. Anyways, setelah mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari KUA, kamu pergi ke kecamatan. Nah, saat ke kecamatan, kamu bilang sama orang camatnya, saya ingin meminta surat dispensasi nikah. Nanti mereka udah paham sendiri. Kalau mereka belum paham, jadi kamu bilangnya, Pak, saya ingin menikah di luar negeri, jadi saya ingin mendapatkan surat dispensasi nikah. Nah, jangan lupa untuk surat ini kamu harus meminta 2 lembar. Kalau yang surat atas surat rekomendasi nikah dari KUA satu satu cukup. Nah, kalau untuk yang dari kecamatan harus 2. Harus loh ya, harus wajib 2. Nah, setelah kamu mendapatkan semua surat ini, bentar aku ngecek catatan. Dari kecamatan. Nah, setelah kamu mendapatkan semua ini, yang dari tadi, yang dari awal ada KTP, ada KK, dan lain-lain, itu kamu fotokopi dan kamu jadiin 2. Atau secara tidak langsung kamu punya 3 gitu ya. 2 cukup lah ya. Aku punya 3 soalnya, tapi ternyata 2 cukup gitu. Karena aku tipe orang yang agak terlalu ekstrim untuk masalah dokumen, jadi aku mempunyai 3 bundle ini, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini aku fotokopi lagi, semua ini aku fotokopi, terus habis itu aku bawa ke kantor Dukcapil. Dukcapil itu singkatannya Kantor Kependudukan. Mohon maaf aku tidak tahu. Tapi intinya kamu bawa ke Dukcapil. Nah, saat di Dukcapil kan banyak orang yang ngantri tuh. Kamu nggak perlu ngantri, kamu bilang aja ke pegawainya, Pak, untuk urusan ke luar negeri, mau nikah di luar negeri. Nanti mereka bilang, ke sana Mbak sama ibu ini gitu. Langsung ditunjukin sama kepalanya. Nah, setelah kamu ditunjukin sama kepalanya, kamu tik 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 ke kantor kepalanya, terus kamu bilang, Pak, Bu, saya mau menikah di luar negeri dan ini semua dokumen saya gitu. Terus kamu menyerahkan semua dokumen ini dan nanti mereka yang Dukcapil itu nanti mereka akan meminta foto yang 4x6 itu eh 2 lembar. Bentar, ku cek dulu. Jadi petugas petugas yang mengurus surat kalian ini untuk mendapatkan SKBM, surat keterangan belum menikah, nanti akan meminta, kan tadi aku kan punya 3 nih fotokopi ini, meminta 1 fotokopi ini, terus habis itu nanti kalian akan dibuatkan surat keterangan belum menikah. Nah, waktu di Dukcapil itu mereka tanya alamat tempat pernikahanku. Terus aku kan nggak tahu ya, karena waktu itu kami belum membicarakan soal di mana nanti kami akan menikah tepatnya. Apakah kami menikahnya di Barcelona, di Madrid, atau di lain-lain gitu. Nah, karena belum belum tahu tepatnya nanti nikahnya di mana, jadi untuk alamat menikah itu aku kasih alamat tempat tinggalku yang ada di Spanyol gitu. Karena sebelum menikah itu aku beli rumah di Spanyol, jadi alamatku saat aku menikah di luar negeri itu ya alamat rumah ini. Jadi dikasihnya alamat rumah ini gitu. Di bagian alamat nanti kamu akan ditanya ini nanti nikahnya di mana gitu. Ya kasih aja alamat rumahmu saat kamu tinggal di luar negeri atau alamat suamimu atau alamat mertuamu gitu. Yang penting alamat di luar negeri. Nah, setelah itu kan kamu punya 2 fotokopi nih. Cuma 2 fotokopi yang tersisa itu buat kamu. Nah, kan ada yang dokumen asli, ada yang fotokopi. Nah, yang kamu bawa itu yang dokumen asli. Nah, setelah kamu kasih semuanya ke Dukcapil, terus Dukcapilnya langsung, jadi hari ini kamu ngasih suratnya semua dokumen ini ke Dukcapil. Setelah itu keesokan harinya
kamu akan mendapatkan yang namanya SKBM, surat keterangan belum menikah. Yeay! Setelah dari desa, bolak-balik kecamatan, bolak-balik KUA, akhirnya kamu mendapatkan SKBM, surat keterangan belum menikah, dari Dukcapil. Nah, tapi prosesnya belum selesai nih. Setelah kamu mendapatkan surat keterangan belum menikah dari Dukcapil, kan kamu mau keluar negeri nih. Jadi, dokumen apapun yang akan dibawa ke luar negeri itu harus mendapatkan legalisir dari pemerintah Indonesia. Namanya adalah, kalau dalam bahasa Inggris, aku nggak tahu bacanya apa, tapi kalau dalam bahasa Spanyol namanya adalah apostille. Karena L2 dalam bahasa Spanyol itu dibaca dengan Y gitu. Nah, karena dokumen yang akan dibawa ke luar negeri itu harus legalisir dari Indonesia, itu yang harus kamu lakukan. Bentar, aku mau nyari di mana tadi. Nah, ini dia. Kan udah nih, ini semua dokumenmu udah ya yang tadi. Satu lembar saja. SKBM, surat keterangan belum menikah. Yang ini kamu simpan aja. Balikin lagi aja di map seperti ini. Surat keterangan belum menikah ini, terus surat keterangan belum menikah, dan satu lagi, nanti lupa, akte asli dan SKBM yang asli, yang ada tanda tangan basah, yang ada capnya dari Dukcapil, itu kamu scan untuk menjadi foto atau PDF, dan kamu daftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan yang namanya apostille. Baca Indonesianya apostille, baca itu Spanyolnya apostille. Nah, kamu masuk website Kemenkumham, apostille, tulisannya apostille .ahu.go.id. Nah, kamu daftarin, kamu masukin data-data semua, terus kamu masukin yang tadi, yang kamu scan, SKBM dan akte, untuk mendapatkan apostille. Nah, untuk mendapatkan apostille ini, kemarin aku bayar, jadi aku melakukannya secara online gitu. Terus habis itu nanti ketika dokumennya udah selesai, kamu mendaftarkannya secara online, terus habis itu nanti kamu akan mendapat bagaimana cara untuk membayar. Saat itu bayarnya adalah 150.000. Terus habis itu kamu bayar lewat bank atau transfer, yang nanti buktinya itu kamu bawa untuk kamu gunakan untuk mengambil apostille gitu. Nah, karena dulu aku tinggalnya di Jakarta, saat itu aku lagi mau sibuknya umroh dengan orang tua, dan rumahnya kakakku di Jakarta, jadi aku langsung aja sekalian ke kantor Kemenkumham gitu. Kalau kamu tinggalnya di desa, itu ada beberapa, aku nggak tahu apakah bisa lewat provinsi atau ada kantor tertentu yang nanti bisa mengirim apostille kita ke rumah, aku nggak tahu. Tapi waktu dulu prosesku itu aku ke Jakarta gitu. Nanti kamu cari sendiri ya, apakah bisa langsung untuk dikirim ke rumah gitu. Jadi ini kan tadi aku bikin PDF sama foto, terus aku masukin ke website ini, terus aku mendapat surat keterangan untuk membayar, habis itu aku bayar. Terus 3 hari kemudian aku mendapatkan email kalau apostille udah jadi. Jadi waktu hari H aku datang ke kantor, karena aku tinggal di Jakarta, karena aku sedang liburan di Jakarta gitu. Jadi aku ke kantor yang ada di Jakarta, terus aku langsung mengambil apostille. Ini apostille SKBM, surat keterangan belum menikah. Jadi pas kalian datang ke Jakarta, kalian harus menyertakan ini yang asli, karena ini SKBM yang asli, terus apostille itu nanti akan digabung seperti ini. Terus habis itu akan seperti ini. Jadi ini apostille surat keterangan belum menikah, dan ini surat keterangan belum menikah. Jadi dua-duanya ini harus asli. Dan juga
akte, karena aku dua kan, akte sama apostie, karena untuk menikah di Spanyol aku harus melampirkan surat keterangan belum menikah dan surat keterangan lahirku gitu, akte. Dan aku akte juga. Nah ini, jadi apostie dan akte, apostie yang asli terus akte itu dijadiin satu, terus nanti sama petugasnya diginiin gitu. Nah, dua dokumen ini sajalah yang akan kamu bawa untuk menikah di luar negeri. Dua dokumen ini, yang akte, yang ini ya, ini jadi empat dokumen ini. Jadi semua dokumen yang ada di sini tadi, bentar. Semua dokumen yang ada di sini tadi itu akan menjadi dua dokumen ini yang harus kalian bawa ke luar negeri untuk menikah di luar negeri. Nah, karena aku punya 3 fotokopi, jadi satu fotokopi ku tinggal di rumah, satu lagi yang asli, yang ada foto berwarna, ada yang surat keterangan dari KUA dari kecamatan asli, itu aku bawa ke Spanyol. Ini suratnya aslinya nggak aku bawa, nggak apa-apa, tapi karena aku mikirnya ya udahlah bawa aja, ngapain di rumah gitu, di rumah juga udah ada satu gitu, jadi aku membawa semua ini gitu. Nah, tahapnya belum selesai, ini kan baru mendapatkan apostie nih. Nah, setelah mendapatkan apostie ini, jadi kamu nikahnya itu mau dengan warga negara mana? Nah, karena aku menikah dengan warga negara Spanyol, jadi dua dokumen ini harus diterjemahkan di Spanyol. Nah, karena ternyata di Spanyol itu belum ada penerjemah bersertifikat dan uh, jadi belum ada. Jadi aku menerjemahkan dua dokumen ini sama calon suamiku. Karena dulu kami belum menikah, jadi masih calon suami. Karena aku juga bisa bahasa Spanyol, karena aku kan ke Spanyol untuk sekolah bahasa Spanyol, jadi aku bisa bahasa Spanyol. Terus kami berdua itu menerjemahkan, kami berdua bersatu sebelum menikah untuk menerjemahkan dua dokumen ini ke dalam bahasa Spanyol. Nah, setelah mendapatkan dua dokumen ini, jadi aku kan ke kedutaan. Pertama menerjemahkan dulu, terjemahan. Nah, ini dia terjemahannya. Jadi berarti terjemahannya ada 4 lembar ya, karena ini 4 lembar, terjemahan juga 4 lembar. Nah, setelah aku terjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, aku bawa ke kedutaan Spanyol. Aku bawa terjemahan ini dan aslinya ke kedutaan Spanyol untuk mendapatkan stempel dari kedutaan Spanyol yang ada di Indonesia. Nah, untuk tahap kedutaannya ini, kamu harus tanya apakah dokumen yang kamu butuhkan untuk menikah di luar negeri itu harus dalam bahasa tempat kamu akan menikah atau tidak. Nah, karena di Spanyol itu harus dalam bahasa Spanyol, jadi semua ini aku terjemahin dalam bahasa Spanyol, yaitu apostie akte dan akte asli. Terus habis itu apostie SKBM dan SKBM gitu. Nah, setelah aku terjemahkan, ini kemarin aku agak rancu apakah aku harus menerjemahkan semua atau enggak, karena apostie kan artinya kan dia udah tertinggi gitu kan. Jadi aslinya nggak perlu dibawa ke kedutaan Spanyol, tapi kata Juan bawa ke kedutaan Spanyol ada aja biar lebih aman. Jadi ini semua aku terjemahin dan aku mendapatkan tanda tangan dari kedutaan Spanyol. Setelah aku mendapatkan tanda tangan dari kedutaan Spanyol, aku masukin ini ke map yang tadi ada semua dokumenku, jadinya semua dokumen ini, dan aku terbang ke Spanyol sekian jam sambil membawa dokumen ini. Dan ya Allah, jangan hilang. Jadi ingat ya, dokumen apapun itu harus ditaruh di tas yang kalian bawa ketika kalian naik pesawat, jangan ditaruh di bagasi. Soalnya nanti kalau ditaruh di bagasi ada kemungkinan hilang, dan kalau hilang ya balik lagi ngurus, dan itu karena di Indonesia panas jadi capek.
Oh gitu. Nah udah terjemahan, terus surat apostille SKBM, surat keterangan belum menikah, jadi deh. Dan ketika di Spanyol, aku langsung menyerahkan ini ke Juan. Tugasku yang berada di Indonesia, dokumen yang dari Indonesia sudah selesai. Sekarang saatnya kamu yang ngurus untuk menikah di Spanyol. Jadi semua dokumen ini ku kasih semua ke Juan, terus Juan yang mengurus semua dokumennya dia, surat keterangan dia masih lajang dan surat keterangan lahir dia atau akte kelahiran, terus dia mendaftar, nggak tahu. Pokoknya prosesnya aku udah nggak tahu. Aku prosesnya cuma sampai di sini saja. Dan ini yang ngurus semua Juan. Terus habis itu untuk menikah di luar negeri, dokumen ini itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi ketika kamu mendapatkan dokumen ini yang dari stempel di kedutaan, itu dari kedutaan itu langsung dihitung sampai 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, kamu harus bikin dari awal lagi. Jadi pastikan kamu sudah booking tempat untuk menikah, booking fotografer dan lain-lain sebelum kamu datang ke negara tempat kamu akan menikah gitu. Jadi dua dokumen ini tidak boleh lebih dari 6 bulan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di luar negeri. Jadi inilah uh, pengalamanku mendaftar surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri. Kelihatannya mudah ya, tapi ya emang mudah. Ini mudah. Aku merasakan ini mudah. Cuman karena di desaku itu baru pertama kali yang aku menikah dengan bule secara resmi di luar negeri, dan di kedutaan bukan, di Dukcapil sekabupaten itu baru aku yang mau nikah di luar negeri dengan orang asing gitu. Jadi rata-rata mereka itu menikahnya di Indonesia kebanyakan di Indonesia. Jadi aku baru satu-satunya orang yang akan menikah secara resmi di luar negeri, yang kehadiranku membuat mereka bingung, dan karena mereka bingung, aku juga ikutan bingung. Jadi kami semua bingung, tapi akhirnya kami bisa mendapatkan dokumen ini. Jadi ini dia pengalamanku mendapatkan surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri. Dan ada satu lagi, jangan ditutup dulu, dan ini tuh sangat penting. Saat kita uh, jadi nikah di Spanyol itu, sebelum kita nikah kan ada wawancara, terus ada nanti saksi untuk tanda tangan, dokumen dan lain-lain. Kan aku punya dua nih, akte kelahiran dan surat keterangan belum menikah. Ini kan asli. Nah, ini diminta sama si petugasnya, si petugas pernikahan. Ini juga mau diminta. Terus aku bilang, oh jangan diminta, ini buat aku, karena ini aktenya aku cuma punya satu, aku nggak punya yang lain gitu. Terus akhirnya si pihak yang mengurus atau yang mencatat untuk kita menikah itu minta ini kedua ini tuh di scan terus dikasihkan ke dia. Jadi ingat ya, kalau kamu di luar negeri terus kamu menyerahkan semua dokumenmu, pastikan kamu meminta akte kelahiranmu kembali. Karena kalau enggak, nanti kamu ribet lagi mengurus akte kelahiran di Indonesia, padahal kamu udah di luar negeri gitu. Jadi ya begitulah. Jadi ingat ya, akte pastikan balik lagi ke kamu. Yang diminta petugasnya nanti yang fotokopinya atau scan-nya. Dan bentuknya seperti apa sih apostille itu? Ini dia. Uh, bentar, bentar. Nah ini dia, aku punya fotokopinya. Yang sebelah sini, ini adalah surat keterangan belum menikah yang ku fotokopi, yang aslinya diminta oleh petugas di Spanyol untuk aku menikah secara resmi. Dan untuk apostille itu bentuknya seperti ini. Ini apostille yang asli, dan seperti tadi yang aku bilang, karena aku punya satu akte kelahiran, jadi ini akte kelahiranku aku minta kembali, jadi ini akte kelahiran asli, ini masih punyaku. Aku tuh bersyukur banget kok aku inget kalau aku cuma punya satu, kalau enggak udah dibawa terus aku, loh dokumenku mana.
Aku malah nggak punya akte. Jadi ya ingat ya. Dan ya begitulah caranya membuat surat keterangan belum menikah untuk menikah di luar negeri. Jadi kalau kamu punya saudara, teman atau dan lain-lain dan mereka ingin menikah di luar negeri, pastikan mereka melihat video ini. Dan totalnya aku menghabiskan uang berapa? Nggak banyak, nggak ada 1 juta. Nggak ada 1.500.000 mungkin ada kali ya, tapi 1 juta nggak sampai 1 juta. Uang yang lebih banyak aku habiskan karena aku suka jalan-jalan, aku suka makan. Jadi setiap kali aku habis ke kepala desa, aku langsung makan enak, makan sate, makan ya makanan apapun yang ada di Indonesia yang tidak kutemukan ketika aku tinggal di luar negeri. Jadi uangku lebih banyak aku habiskan untuk makan dengan orang tuaku, jalan-jalan dengan ponakanku, terus makan-makan dengan teman-temanku. Jadi ya beda lah ya, maksudnya kalau untuk dokumen aku mengurus sendiri. Dan ya begitulah caranya mengurus surat keterangan belum menikah sendiri secara mandiri. Dan kamu pasti bisa mendapatkan surat keterangan belum menikah. Syaratnya cuma satu, pastikan kamu benar-benar belum menikah. Ciao. Kalau suka video ini ya silahkan di komen, like, subscribe atau apapun terserah. Dan semoga video ini membantu. Ciao. Adios. Ciao, ciao.